Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak ibu, kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu mengenai menentukan isi teks deskripsi. Baik anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu menelaah struktur teks deskripsi. Nah, kamu harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan menelaah. Arti menelaah yaitu mempelajari. Oke anak-anak ibu, tujuan materi kita ini adalah kamu mampu menelaah struktur dari sebuah teks deskripsi. Adapun struktur teks deskripsi terbagi 3 bagian, yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Baik anak-anak, supaya lebih memahami struktur teks deskripsi ini, kalian boleh lihat di buku paket halaman 18-19 sebuah teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan. Nah, rumah tongkonan ini dibagi dari 3 struktur, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup, atau sama juga dengan simpulan atau kesan. Nah, anak-anak ibu, supaya memahami yang mana yang dikatakan identifikasi, nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Oke, sampai situ mengerti anak ya? Nah, yang dinamakan dengan identifikasi nama objek dari teks ini adalah rumah tongkonan. Yang kedua, lokasi. Lokasinya, tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantapeuw. Lalu yang ketiga, gambaran umum objek. Nah, gambaran umum objek ini adalah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik. Baik, sekarang kita masuk ke deskripsi bagian. Nah, dalam deskripsi bagian ini ada beberapa hal yang akan kita perhatikan. Ya, pertama, memerinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Itu semuanya adalah pendeskripsian bagian dari rumah tongkonan. Adapun yang diperinci dari sebuah rumah tongkonan, yaitu bahan kayu, terdapat di teks yang ada di layar kamu. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan. Baik, deskripsi bagian dari rumah tongkonan selanjutnya adalah ukiran rumah. Nah, ukiran rumah dapat dideskripsikan merupakan sebuah rumah yang dihiasi dengan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Yang ketiga yaitu hiasan atap rumah. Nah, anak-anak ibu, kita bisa lihat penggambaran hiasan atap rumah dari rumah tongkonan ini ada di bagian yang sudah ibu tandai ya. Tongkonan tersebut
didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Baik anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke struktur teks deskripsi yang terakhir dari bagian rumah tongkonan, yaitu berupa penutup atau sama dengan simpulan atau kesan. Nah, kesan umumnya adalah sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Baik anak-anak ibu, dari penjelasan ibu tadi yang dimulai dari struktur teks deskripsi, identifikasi, deskripsi bagian, dan juga yang terakhir adalah penutup, kamu sudah memahaminya kan? Nah, dari penjelasan itu juga berarti kita sudah membahas soal yang ada di halaman 19, latihan 21, bagian A, B, dan C. Baik anak-anak ibu, sekarang kita akan mempelajari jenis pengembangan deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian ini dapat dikembangkan dengan 4 jenis. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang dan ciri-cirinya. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan, yaitu berupa pantai yang digambarkan, bawah laut, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Lalu yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal mulai meningkat, puncak atau inti, penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Nah, sekarang yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Nah, dari penjelasan ibu dari awal, maka dapat kita simpulkan bahwa struktur teks tanggapan deskripsi dapat dibagi 3. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan atau kesan. Lalu, identifikasi atau gambaran umum biasanya berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Nah, yang terakhir, deskripsi bagian biasanya itu berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat atau bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengarkan atau mendengarkan suara apa saja, seperti apa suara-suara itu,
atau penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Baik, dari penjelasan Ibu mengenai deskripsi bagian, maka jenis pengembangan deskripsi bagian dapat dilakukan dengan 4 jenis, yaitu 1. Deskripsi bagian berdasarkan ruang. 2. Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. 3. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Dan yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Demikianlah anak-anak Ibu materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu harap kamu semuanya dapat memahami materi kita dengan baik.